memilih white wine itu memang kadang-kadang rumit, complicated. Ya. Complicated kenapa? Bukan susah minumnya, tapi mungkin orang masih kurang sabar untuk terms of serving, ya. Jadi cara menyajikannya. Bahkan untuk minum red wine pun kadang-kadang orang main buka tuang langsung minum. Jadi bilang, oh wine-nya terlalu sepet, wine-nya terlalu asam, ya. Atau kadang-kadang terlalu alkoholnya terlalu dominan, ya. Jadi gini, ada guidance di mana menyajikan red wine itu harus dengan suhu udara, dengan taruh di decanter, ya kayak gitu. Nah, untuk white wine standar disajikan dingin, ya. Jadi kalau mau minum white wine, nikmatin white wine yang proper, sebaiknya ya dingin, ya. Disajikan berapa derajat? Nah, biasanya untuk wine-wine yang natural di depan gue ini, ya, ada yang disajikan sekitar 11 sampai 13 derajat, ya. Itu namanya serving temperature atau suhu penyajian, ya. White wine, champagne, sparkling, sweet wine, ya, itu disarankan untuk disajikan dengan suhu dingin, gitu, ya. Berbeda dengan red wine. Kalau red wine disajikan dengan suhu udara atau untuk mempercepat proses oksidasi, interaksi si wine dengan oksigen ditaruh di dalam decanter, gitu. Oke, di depan gue ini ada 4 white wine. 2 diantaranya ini adalah Old World wine yang diproduksi di Eropa, ya, di Prancis, ya. Nah, ini dia. Ada dari Rhône, Côtes du Rhône, yang satu Muscat, Mums de Venise, ya. Muscat itu Muscat adalah kata lain dari Moscato, ya. Jadi dia sweet karakternya. Yang ini Côtes du Rhône, ya, Blanc, jadi dia white wine, ya. Jadi dia blend nih. Grape-nya ada Marsanne sama Viognier, ya. Nah, itu adalah grape yang banyak ditanam di daerah Rhône Valley, Prancis, ya. Nah, ini 2 ini dari Old World. Old World itu biasanya wine-wine yang diproduksi di Eropa. Ya, beda dengan yang ini. Ini wine New World, ya. New World ini biasa diproduksi di luar Eropa. Contohnya Amerika, Australia, New Zealand, Chile, Argentina, dan sebagainya, ya. Nah, di depan gue ini ada Calabria Richland Pinot Grigio, ya. Dan ini ada Peterleman Barossa Riesling Eden Valley. Oke. 4 wine ini mempunyai karakter yang berbeda. Selain dari jenis grape-nya, juga dari rasa, tingkat keasaman, aroma buah-buahan, dan tingkat kemanisan, ya. Jadi kalau wine lovers atau para penikmat wine pengen minum white wine, ya jangan berharap white wine itu ada sepetnya nggak kayak red wine, jelas aja enggak, ya. Ada lah, tapi mungkin nggak banyak, ya. Tapi untuk 4 wine ini, ya, untuk white wine lah, yang harus dianalisa saat kita menikmati white wine itu ada 3, ya. Pertama itu tingkat keasaman, ya, acidity, ya. Terus kedua dryness atau level dry levelnya nih, low dry-nya low, medium apa bone dry. Bone dry itu artinya dry banget, ya, udah nggak manis, tapi bukan berarti pahit. Terus yang ketiga sweetness level, tingkat kemanisan, ya, apakah manisnya biasa, medium, atau manis banget. Ya, nah, itu yang biasa diperhatikan di white wine. Dan juga suhu penyajian, ya. Suhu penyajian itu untuk white wine berapa derajat sih, Om? Penyajian untuk white wine itu biasanya berkisar 10, 11 sampai 13 derajat lah, ya. Itu serving temperature. Tapi kalau storage temperature beda lagi, ya. Jadi ada suhu untuk penyimpanan, ya, dan ada suhu untuk penyajian.
Dimana kalau penyajian white wine misalnya, dia tidak terlalu dingin, ya nanti alkoholnya akan menjadi karakter yang dominan. Tapi kalau terlalu dingin, asamnya nanti yang dominan. Ya, itu yang mesti kalian ingat. Kalau kalian menyajikan wine, suhunya terlalu tinggi nih, biasanya alkohol yang dominan. Wine-nya kenceng banget. Tapi kalau misalnya terlalu dingin, wine-nya asam banget. Kayak gitu. Ya. Nah, itu yang mesti kalian perhatikan nih. Ya. Nah, untuk 4 white wine ini, ya, ini white wine yang bisa dipadukan dengan makanan. Makanannya kayak gimana? Tergantung lagi wine-nya, tergantung lagi jenis grape-nya. Ya. Mungkin ada yang bisa dipadukan dengan makanan Asia, Asian cuisine, Indonesia ada juga, ya. Tapi mungkin nggak terlalu banyak karena makanan Indonesia itu terlalu banyak rempah-rempah, bumbu dan sebagainya, terlalu pedas sehingga wine-nya nanti jadi kalah rasanya, gitu. Jadi nggak sembarangan loh maduin makanan dengan wine, ya. Nah, untuk terutama yang ini mempunyai karakter sweet nih, dia. Ya. Basically wine yang manis itu netral, bisa dipadukan dengan makanan apa aja. Ya, beda dengan yang 3 ini, apalagi wine yang dry. Menurut gue kalau dry wine lebih enak sih buat cheese, ya, karena cheese itu kan ada proteinnya tinggi ya, jadi dia bisa naturalize, dia bisa menetralkan rasa di lidah, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya para penikmat wine nih mau nanya atau mau ini wine-nya makan pakai apa ya? Ya, basic kembali ke pedoman dasar, ya, white wine, white meat, red wine, red meat, rosé wine bisa buat dessert atau fruit atau buah-buahan kayak gitu, ya. Nah nanti kita akan lihat nih white wine mana sih yang cocok dengan makanan apa, minum wine apa, makanannya apa, ya. Wine yang mana, makanannya yang apa, yang mana, oke? Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, ya. Pertama yang pasti tentuin dulu selera kalian. Kalian suka wine yang bagaimana? Wine yang dry, yang fruity, atau sweet? Oke? Jadi, next, kita akan lihat dari 4 wine ini, yang akan dipadukan dengan makanan yang seru yang mana. Oke? Nonton terus. Drink orang, minum boleh, mabok jangan. Thank you.